Tapi Allah menyatakan akan datang suatu hari di mana harta kekayaan nggak berguna, anak cucu turunan nggak berguna, pangkat jabatan nggak berguna, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Kalau mau mendengarkan tausiah Mama Dede yang terbaru hanya ada di MNC TV. Di mana Bu? MNC TV. Nah, hari ini kita membicarakan tentang hati yang mati. Oke. Pergi wisata ke Kota Pati. Pulangnya bawa barang pecah belah. Jangan sampai hatimu mati hanya karena jauh dari Allah. Mati. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai hati kita mati. Orangnya hidup tapi hatinya mati. Silakan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul maut. Fa shalawatullahi wa salamuhu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Orangnya hidup tapi hatinya mati. Rasul mengatakan, "Inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya dalam sebuah tubuh ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, seluruh tubuh akan baik. Kalau segumpal daging ini buruk, seluruh tubuh akan buruk. Apakah itu hati? Kita semua ditakdirkan oleh Allah punya hati. Namun di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi hati manusia jadi 3. Lihat diri kita. Termasuk golongan hati yang nomor berapakah? Harus bagaimana menyikapinya biar jadi orang benar? 1. Kata Allah ada hati yang hidup. Ini hati sehat. Dia mengenal Tuhannya. Dia mencintai Tuhannya. Dia ibadah kepada Tuhannya. Yang dia ucapkan karena Allah. Dia berbuat karena Allah. Memberi karena Allah. Menerima karena Allah. Menolak karena Allah. Dia bicara hanya karena Allah. Dia diam pun karena Allah. Semua yang dia lakukan hanya libtigha'i mardatillah, karena Allah. Hati yang hidup. Sangat peka dengan perintah Allah. Mengerjakan segala perintah Allah. Menjauhi yang dilarang oleh Allah. Siapa mereka? Silahkan Anda lihat As-Su'ara 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Akan datang suatu hari di mana harta, kekayaan tidak ada manfaatnya sama sekali anak turunan, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Kata Allah dalam ayat ini, akan datang suatu hari di mana harta anak turunan nggak bermanfaat. Kalau di dunia bapak ibu mau pergi ke suatu tempat, bilang sama anak mantu, anterin mamah dong ke pasar. Bisa apa bisa? Bisa. Ibu mau ngaji, mau pergi ke kelurahan misalnya, ibu lagi nyuci, mesin cuci belum mati, bilang sama anak yang di rumah, nih kalau udah berhenti ngeringinya nanti dicabut, tolong dijembreng bajunya. Bisa nggak? Bisa. Duh, mama gak enak badan, tolong dong pijitin kaki. Bisa gak? Bisa. Anak, mantu, cucu masih bermanfaat. Harta bermanfaat. Duit banyak, pengen rumah keren, jelek, bisa dibeli. Pengen mobil baru. Duit banyak, blek, beli mobil paling baru. Pengen punya gelang emas, blek, sampai diketek saking kaya-kayanya. Ini harta berguna, anak turunan berguna. Tapi Allah menyatakan akan datang suatu hari di mana harta kekayaan nggak berguna, anak cucu turunan nggak berguna, pangkat jabatan nggak berguna, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Tadi yang disebut qalbun salim tadi, mencintai Allah, mengenal Allah, ibadah kepada Allah, semua yang dikerjakan hanya karena Allah. Semoga kita termasuk golongan yang pertama ini. Titik 2. Ada hati yang sakit.
Silahkan Anda lihat Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit. Ditambah lagi penyakitnya oleh Allah. Dan mereka mendapatkan azab karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi ini orang ada penyakit. Hatinya sakit. Celok putih sebelah kanan. Membisikkan kebaikan-kebaikan. Itu gambaran malaikat. Celok sebelah kiri. Hitam. Membisikkan kejahatan. Itu setan. Ini orang yang hatinya sakit. Mana yang menang tergantung hati mereka. Sekali lagi, jangan-jangan hati kita edan eling angot-angotan. Kalau lagi ngaji kayak orang paling benar. Pulang ngaji emang gue pikirin masih ngarumpi ngomongin orang. Ngelawan sama suami, sama mertua benci melulu, utang kagak dibayar-bayar. Banyak kasus ini hatinya sakit. Nah, orang yang hatinya sakit ini bisa disembuhkan. Dengan cara bagaimana? Tingkatkan iman ketakwaan. Sering pergi ke pengajian, dicas tuh iman kita. Lalu tinggalkan dosa dan maksiat. Lalu banyak taubat kepada Allah atas dosa yang dia lakukan. Insya Allah hati yang sakit berubah hidup kembali. Titik. 3. Kata Allah dalam Al-Quran. Hati manusia yang ketiga ada hati yang mati. Anda lihat Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum azabun azim. Ditutup hati mereka, ditutup pendengaran mereka, ditutup penglihatan mereka, distempel. Mereka mendapat azab yang pedih. Ya Allah, dia tidak mengenal Allah. Apalagi mencintai Allah. Tidak pernah ibadah kepada Allah. Kalau dia berkata, ngikuti nafsu. Dia diam karena nafsu. Dia memberi karena nafsu. Dia menolak karena nafsu. Semua yang dia kerjakan hanya nafsu, nafsu, dan nafsu. Tidak ada Allah sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita termasuk orang yang hatinya mati. Mudah-mudahan ketika sadar kita perbaiki mumpung masih ada Betul. waktu. Ya, seandainya kita yang tengah-tengah edan eling. Insya Allah. Ibu tahu pemalang edan eling? Angot-angotan. Oke, ini juga nih bukan angot-angotan, nunduk-nundukan tadi. Oh, eta mah nunutan. Coba sebelum buka pertanyaan pegang pundak yang sebelah kanannya coba. Sebelah kanan. Oh, udah lupa. Kanan kirinya. Yo, JT, pinjam dua tangan. JT. Ayo Pak. Balik kanan, balik. JT. Ayo Pak. Pijit ke depan. Hey, jangan ngantuk 2 kali. Hey, jangan ngantuk 3 kali. Hey, jangan ngantuk. Boleh tepuk tangan ibu, jangan ada yang ngantuk ya. Dari tadi dengerin mama gini. Ya udah, biar nggak ngantuk kita buka pertanyaan. Siapa yang mau nanya? Nah ini silakan. Mangga ibu. Yang geng tengah itu pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Julaiha dari Majelis Taklim Hawasul Amanah dari Pangalengan. Ya, Bu Dede nanya ke Mama Dede. Nanya apa Dede? Yuk tanya Mama yuk. Ayo. Dede sagede kitu komo kakana meureun. Sok Dek. Bagaimana caranya mengajak orang agar lebih baik daripada yang sebelumnya? Sepertinya dia suka mabuk dan minum. Oke. Depan mata kita. Suka mabuk dan judi. Ya, kalau nggak minum keselak. Iya benar. Jadi kalau depan mata kita, saudara kita atau siapapun, teman atau apa suka mabuk, judi, apa yang harus kita lakukan itu ya? Iya. Oke, nanti kita akan bahas bersama Mama Dede di sini di Siraman Kolbu. Tanya Mama yuk. Ayo.